Kita beralih ke informasi berikutnya, polemik aturan uang muka kredit kendaraan bermotor 0% dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 tahun 2018 mendapat reaksi beragam di masyarakat. Bahkan disinyalir aturan ini bertabrakan dengan semangat mengurangi kemacetan dan polusi udara karena kendaraan bermotor di beberapa wilayah Indonesia. Namun di satu sisi, otoritas harus mendorong pertumbuhan industri kendaraan dan pembiayaan. Bagi Anda calon pembeli kendaraan bermotor, tentu tidak asing dengan istilah DP ringan, DP ceper, ataupun uang muka ringan. Nah, dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 tahun 2018, perusahaan pembiayaan atau leasing dapat memberikan kredit kendaraan dengan uang muka 0%. Kita sebagai pelaku bisnis otomotif ya cukup senang dengan adanya kebijakan dengan bisa DP murah. Kalau saya mengatakan tidak DP 0, tapi DP murah ataupun DP, ya kalau kebijakannya kan DP 0. Tetapi kan historinya sebelumnya kebijakan daripada pemerintah pun menyatakan bahwa DP otomotif minimal di 25% pertama kan. Akhirnya market agak sedikit tertekan ya karena perlakuan DP, karena memang masyarakat Indonesia ini terutama di customer Toyota itu tadi sudah saya katakan kami hampir 60% adalah pemberian kredit. Biusmal menjelaskan di awal tahun ini market agak tertahan karena proses pemilu. Menurut data Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, sampai Oktober 2018 pertumbuhan aset masih bagus di angka 9%. Demikian pula pertumbuhan piutang pembiayaan di angka 7%. Akan tetapi, di awal November lalu terjadi penurunan pertumbuhan aset dari 9% menjadi 7% atau di bawah target asosiasi di level 8 hingga 10%. Nah, kenapa agak sulit untuk tumbuh? Ada beberapa faktor di 2018. Pertama, penjualan mobil sendiri pun sudah cukup panjang dan cukup lama di kisaran 1,1 juta. Flat tidak tumbuh. Kedua, itu mobil baru. Penjualan motor juga turun dari angka 7,8, 7,9 juta, bahkan mungkin lebih dari 8 juta seingat saya 2011, turun terus sampai level yang terendah di 2017 kemarin di kisaran 5,8 juta. Nah, 2018 itu sudah naik. Pemerintah dan OJK belum senang dengan pertumbuhan penyaluran kredit di 2018. Nah, pembiayaan IKNB khususnya yang hampir mirip bisnis model dengan perbankan adalah multifinance. Kita melihat multifinance ini sebenarnya dari kapasitas sumber dananya itu sebenarnya lebih baik daripada penyalurannya. Seingat saya 2018 itu pertumbuhannya lebih besar masuk dana ketimbang menyalurkannya. 3 hal ya yang terkait ya. Pertama itu soal kaitan dengan dorongan untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu soal gerakan untuk bisa menyehatkan perusahaan pembiayaan. Yang ketiga itu soal transportasi ya. Nah, menurut saya ini 3 hal ini harus kita lihat apakah satu dan lain hal itu melakukan trade off ya, mengoffset. Ya, kita tahu bahwa insentif untuk pembiayaan kendaraan selalu men-trigger pertumbuhan yang lebih tinggi. POJK itu saya kira belum cukup bisa memberikan penjelasan kepada publik ya soal yang ketiga ini terutama. Danang menambahkan, proyeksi penjualan kendaraan bermotor tahun 2019 diperkirakan lebih dari 8%. Hal ini tentunya berimbas pada kenaikan konsumsi bahan bakar sekitar 9%, serta pengurangan kecepatan di jalan raya 10%. Agung Happy, Iman Firmansyah, Jakarta.